Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Minha, termasuk dari mustasnayat dari qaidah idza ijtama'al halal wal haram ghulibal haram. Al-ijtihad itu ijtihad fil awani dalam beberapa wadah, wasiyabi lan beberapa pakaian, al-mutanajjis yang terkena najis, ba'duha sebagiannya, fa innahu yajuzu maka itu boleh dipakai, wala yajibu dan tidak wajib ijtinabuha menghindar atau menjauhinya. Ijtihad dalam masalah pakaian dan masalah tempat, entah itu piring, gelas atau yang lainnya. Sebagian dari pakaian itu, sebagian dari gelas, piring atau sejenisnya itu terkena najis. Bagaimana dalam hal ini? Ya, dalam hal ini boleh-boleh saja dipakai dan tidak wajib untuk dihindar ya. Artinya tidak wajib langsung dicuci, dipakai tidak menjadi masalah. Mestinya kalau mengikuti kaidah yang di atas, nah ini harus ghulibal haram, artinya ya harus disucikan, harus dibersihkan umpamanya. Wasaubul mansud min harid wa ghairih. Wasaubul mansud dan baju yang ditenun. Baju yang ditenun min haririn dari sutra wa ghairihi dan yang lainnya. Itu yahillu itu halal. In kanal hariru jika keberadaan sutra itu aghalla wasnan itu lebih sedikit timbangannya. Aghalla wasnan itu lebih sedikit timbangannya. Wa kadza begitu juga yahillu inistawaya fil ashahih. Inistawaya jika sama antara sutra dengan yang lain, jadi timbangannya sama fil ashahih. Nah sekarang ada baju yang ditenun dari sutra dan dari lain sutra, dari sutra yang tidak diperkenankan, sedangkan yang lainnya daripada yang halal. Ini kan bercampur ya, berkumpul maksudnya. Jika sutranya itu lebih sedikit ketika ditimbang maka itu boleh. Bahkan menurut kaul ashah jika sutra itu antara sutra dengan yang lain ini juga timbangannya sama, artinya tidak ada yang lebih banyak, itu juga boleh digunakan atau dipakai. Bihilafi ma idza zada waznan. Bihilafi ma bedanya dengan sebuah masalah idza zada jika sutra itu melebihi waznan timbangannya. Bedanya ketika ditimbang ternyata baju itu yang terbuat dari sutra lebih banyak daripada yang selain sutra. Karena sutranya lebih banyak, otomatis tidak boleh digunakan atau dipakai. Wa minha termasuk dari mustasnayat laurama sahman jika seorang melempar sahman. Apa sahman? Anak panah ya. Waalaikumsalam. Idris. Kaidahnya ada kaidahnya. Nanti laporan ke Ustaz Faisal ya. Ijlis laporan. Melempar sahman anak panah. Dilempar ila ta'irin pada burung. Waalaikumsalam. Ya ijlis. Ya. Melempar dengan anak panah ternyata melempar pada burung sehingga fajarahu
maka melukainya. Wa waqa'a 'alal ardi, dan burung itu jatuh ke tanah. Wa waqa'a, dan jatuh burung itu 'alal ardi, atas tanah bumi. Famata, kemudian mati. Fa innahu yahilluh, maka itu hukumnya halal. Illam yusibahu, jika tidak menimpanya syai'un, sesuatu. Inda sukutihi, ketika jatuhnya burung, alal ardi, atas tanah. Wa in amkanah, walaupun mungkin ihalatul mauti, berpindahnya mati, alal wuku'i, alal ardi, atas jatuh di tanah. Kenapa? Li'anna dzalika la budda minhu, li'anna dzalika, karena sesungguhnya kematian tersebut, la budda minhu, itu pasti, fa'ufiya anhu, maka dima'fu. Jadi begini, ketika si A melempar anak panah, melempar ke burung, ternyata burung itu luka, setelah luka langsung jatuh. Kalau memang setelah dia jatuh tidak ada sesuatu apapun yang menimpanya, entah itu batu ya atau senjata yang lain, maka itu hukumnya boleh-boleh saja dikonsumsi. Artinya itu bukan bangkai. Toh sekalipun wa in amkana, toh sekalipun dimungkinkan matinya itu bukan gara-gara anak panah tadi. Kenapa? Karena hal ini termasuk kategori ma'fu. Jadi memburu dengan panah itu, memburu dengan panah umpamanya ya. Ini kan praktiknya dengan anak panah ya. Berarti dengan panah, berarti itu hukumnya apa? Memburu dengan anak panah. Tidak? Enggak apa-apa. Pendapat yang dari Banat apa? Gimana? Sama ya. Nggak apa-apa ya. Mestinya ini kalau mengikuti kaidah yang di atas, ini menjadi bangkai ya, menjadi bangkai. Kenapa? Karena gini, ketika menyembelih ya kan, ketika menyembelih itu kan harus dengan dengan alat bi'alatin yang sangat tajam ya, dengan pisau yang sangat tajam. Sekiranya sekali dia menyembelih langsung terputus umpamanya ya. Tapi kayak ini tidak. Ini namanya mustas. Makanya sewaktu-waktu kalau berburu hewan dengan panah ibarat itu hukumnya boleh-boleh saja ya, tapi hewan yang memang halal dikonsumsi. Kalau berburu ular umpamanya, halal nggak ular? Enggak. Terus apa lagi? Kucing? Oh itu apa? Bukan cuma bangkai lagi ya, tapi karena dzatiyah aslinya itu sudah haram. Selanjutnya wa minha,